Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel YouTube gua, dan kali ini kita mau bahas nih seputar, sebenarnya gue pengen bahas tentang sepak bola Indonesia ya. Cuman ini gue mau bahas ada dua isu ya, nggak dua isu juga sih. Apa ya? Dua kejadian yang sebenarnya sudah berlangsung hampir seminggu yang lalu ya. Cuman tetap menarik untuk kita bahas. Jadi yang pertama itu kita mau bahas itu nih, kiprah klub-klub Indonesia di ajang kompetisi antar klub Asia ya. Gua nggak bilang ASEAN tapi Asia, karena kita nih lolosin ada 4 tim ya, itu ke dua ke Asia, dua lagi ke ASEAN. Kalau ASEAN itu lebih ke apa ya, turnamen nyari duit sebenarnya sih. Jadi Shopee Cup ya, Asian Club Championship itu lebih ke nyari duit buat klub peserta ya sebenarnya, karena cuma dapat trofi juara, hadiah uang tunai yang kalau nggak salah sampai 1 juta US dollar apa kalau nggak salah tuh ya, itu apa namanya. Jadi kita kesampaikan dulu itulah untuk Bono dan PSM, tapi untuk Bono PSM tetap fight berjuang mengharumkan nama Indonesia meskipun gak masuk koefisien Asia ya, gak masuk koefisien Liga di FC, tapi tetap semoga bisa juara dan membanggakan Liga Indonesia ya. Tapi sekarang gue mau bahas kiprah klub-klub di kompetisi AFC Champions League 2 ya, dan AFC Challenge League ya. Jadi Indonesia di musim ini 2025 kita ini mengirimkan dua wakil ya. Yang pertama itu Persib Bandung sebagai juara Liga 1 musim sebelumnya ke AFC Champions League 2. Kemudian runner up-nya Madura United lolos ke AFC Challenge League, dan hebatnya lagi dua klub ini lolos tanpa harus melalui jalur playoff ya. Meskipun di belakangnya ada hal-hal yang membuat ini semua bisa terjadi lah, ada hal-hal non teknis yang akhirnya menguntungkan kita sebagai peserta ya. Jadi akhirnya Persib Bandung bisa kembali merasakan kompetisi Eropa, kompetisi antar klub ya, setelah kayaknya terakhir main 2015 kayaknya, apa 2015 pokoknya udah lama banget lah ya, 2015 kalau nggak salah ya. Waktu itu Persib main di AFC Cup ya Persib main di AFC Cup kalau nggak salah ya. Itu waktu itu sayang banget tersingkir di 16 besar. Kemudian Madura United juga ini menjadi debut di kompetisi antar klub Asia sepengetahuan gua. Jadi Persib ini main di AFC Champions League 2 langsung lolos ke group stage. Madura United lolos juga ke fase grup ya di AFC Challenge League, dan hasilnya bertolak belakang nih. Madura United alhamdulillah masih bisa melangkah sampai ke babak perempat final ya. Jadi di grup yang berisikan 3 klub itu tuan rumahnya di Mongolia. Itu ada Madura United, ada tuan rumah SP Falcon, sama klub Kamboja nih. Juaranya Liga Kamboja itu yang pernah ngalahin Bali United juga, itu Sphyrien ya. Sphyrien itu pernah ngalahin Bali United. Alhamdulillah Madura tidak pernah kalah lawan dua tim itu, meskipun agak mengecewakan sih ya di yang pertama seri lawan ya, meskipun mereka tuan rumah tapi tim Mongolia harusnya di bawah kita itu ya. Harusnya kita bisa mengatasi ya tim dari Mongolia. Secara kualitas sepak bolanya jauh banget ya. Even meskipun liga kita juga nggak baik-baik amat ya, saya nggak hebat-hebat banget, tapi seenggaknya bisa lah mendominasi lawan kita Liga Mongolia. Sayang kita yang bisa main imbang, tapi itu juga patut syukuri karena setelah itu di luar dugaan juga Madura berhasil mengalahkan Sphyrien ya. Karena sebenarnya sejatinya gue lebih membuka Sphyrien untuk kelas ke grup ini solely karena ya mereka pernah ngalahin Bali United, jadi mereka punya pengalaman cukup baik ya melawan tim dari Indonesia. Jadi cukup mengejutkan juga Madura bisa mengalahkan Sphyrien, dan kondisi ini pencapaian ini itu didapat dengan kondisi yang sebenarnya nggak terlalu baik ya bagi Madura ya, karena Madura United sendiri juga mereka ini baru saja ditinggal ownernya ya, yang kemarin ketangkap kasus korupsi. Bapak ya pokoknya ada bapak-bapak lah, owner dari Madura baru tangkap karena kasus korupsi. Makanya budget dikurangi, pemain bintang pada cabut semua ya kan. Jaja balik pindah ke Dewa United, terus si siapa Jacob Mahler ya pindah ke Muangthong. Siapa lagi ya kemarin, Francisco Rivera ya sama Malik Rizaldi itu ke Persebaya ya. Pokoknya banyak sekali ditinggal pemain andalannya. Yang masih bertahan itu cuman Lulinha doang ya. Selebihnya itu kebanyakan orang-orang baru
Dan bahkan sekarang di liga pun Madura sekarang juru kunci ya. Terakhir tuh ini waktu gua merekam video ini, Madura sekarang di posisi terakhir, baru aja kalah lawan Semen Padang yang notabene juru kuncinya. Sekarang mereka naik karena ngalahin Madura juru kunci ya. Tapi ya alhamdulillah ya, di tengah kondisi yang serba tidak menguntungkan bagi Madura United, mereka masih bisa lolos, setidaknya masih punya peluang lah untuk lolos ke babak selanjutnya, karena gue optimis nih di babak perempat final Madura United akan bermain 2 leg menghadapi klub asal Chinese Taipei, yaitu Tainan City. Di atas kertas, dan ini gue yakin banget 1000% ya, di atas kertas harusnya kita bisa mengalahkan Tainan City. Kenapa? Liga Chinese Taipei itu liganya di bawah kita, peringkatnya jauh sekali di bawah Indonesia. Terus juga kualitas pemainnya ya bisa kita berkaca lah dari timnasnya lah. Chinese Taipei juga melawan Indonesia juga nggak pernah menang ya, nggak pernah menang. Meskipun mereka sering merepotkan, tapi intinya kualitas liga kita tuh di atas liga Chinese Taipei. Seharusnya ya kita bisa Madura itu bisa mengalahkan Tainan City, dan gue sangat berharap sekali Madura setidaknya bisa lolos sampai ke semifinal ya, karena pencapaian sejauh itu ya itu bisa menaikkan koefisien liga. Karena terakhir gue baca kayaknya gue lihat di satu medsos ya, atau di berita online apa gue lupa gitu. Jadi Liga Indonesia Liga 1 sekarang sudah naik peringkatnya, menggeser Liga Filipina nih. Jadi step by step lah kita mulai bisa mendekati liga-liga tetangga kita macam Vietnam, Malaysia, Singapura, dan yang paling penting kan Thailand kan sebenarnya kan. Yang penting kan Thailand yang harus kita kejar ya. Tapi kita udah bisa di atas liga-liga kayak Filipina, Myanmar, Kamboja ya. Meskipun udah mulai menguntit nih ya kan Kamboja ya kan, tapi seharusnya kalau misalkan Madura United benar-benar menganggap serius pertandingan ini, harusnya mereka bisa menang ya. Jadi Liga 1 memang penting ya. Ini kan sekarang target Madura United adalah bagaimana tidak berada di zona degradasi ya, bagaimana mereka bisa lepas dari jeratan degradasi. Tapi untuk AFC Challenge ini gue sangat berharap sebagai fans sepak bola Indonesia yang tentunya sangat bangga ya kalau bisa ngelihat bukan cuma timnas yang berprestasi di level nasional, tapi juga klub-klubnya kalau bisa harus mengharumkan nama sebesar bisa mengerek tiga kita lah ke posisi yang lebih tinggi. Kita sudah terlalu jauh banget ya, kita aja belum sampai 20 besar liga di Asia ya. Soalnya di kompetisi sebelah pun juga ya, di AFC Champions League tuh juga Persib Bandung akhirnya tersingkir ya. Meskipun kemarin kita sempat dikasih harapan ya. Jadi setelah kita 3 kali itu nggak bisa menang tuh lawan Zhejiang, lawan Lion City Sailors ya kan di kandang sendiri, kita bisa menang dramatis banget itu lawan Lion City. Gue nonton pertandingannya keren banget ya. Salut gue dengan mentalitasnya anak-anak Persib Bandung. Coachnya sih sebenarnya di Port ya, lawan Port kemarin ya. Itu sayang banget ya. Ciro Alves itu udah mati-matian sekuat tenaga itu ya buat nyetak gol terakhir. Sayang banget, emang belum rezeki ya, seri 2-2 imbang. Dan pada akhirnya lawan Zhejiang ya udah. Kalaupun kita kemarin menang Zhejiang pun, Lion City juga ngebantai Port di kandangnya ya. Kalau di kandang sendiri Lion City Sailors itu bisa mengalahkan lawan-lawannya, hampir semua lawannya. Zhejiang kalah, Port dibantai. Memang Persib yang nggak bisa dikalahkan, bahkan Persib menang comeback ya. Ya cuman kan Lion City Sailors tetaplah Lion City Sailors ya, dengan bisa dibilang di grupnya Persib ini Lion City Sailors ini skuadnya paling mewah ya dibanding yang lain ya. Karena nih bila dari pemain asingnya juga pemain asing yang sebenarnya punya nama juga ya, punya nama di Eropa pada masanya ya. Kayak si Maxime Lestien ya, terus juga ada Bart Lamselaar, ada Lennart Tay. Ini kalau di Eropa ini mereka lumayan punya nama juga ya. Apalagi Lennart Tay itu pernah menang FIFA Fair Play Award ya nggak salah ya. Jadi punya nama juga. Terus juga pemain timnas juga kebanyakan mainnya di Lion City Sailors juga ya. Dan juga Song Uyong juga udah balik lagi kan ke situ. Jadi ya kalaupun misalkan kemarin kita menang Persib pun, Lion City Sailors bisa bantai Port ya, kita berada di bawah. Gue bukan mengecilkan Persib ya, gue salut dengan pencapaian Persib Bandung sejauh ini ya. Meskipun hanya bisa mengantongi 5 poin, 3 kali kalah,
2 imbang yang cuma sekali bisa menang, tapi pertandingan melawan Leicester City itu akan selalu gua ingat dalam memori eh, kepala gua ini, karena Leicester City di kanan sendiri nggak pernah kalah sekalipun. Hanya Persib ya, hanya Persib yang bisa, mereka nggak pernah kalah dari Zezia, nggak pernah kalah dari Port. Hanya sekali mereka bisa kalah dari Persib Bandung. Itu mencoreng sebenarnya, itu mencoreng rekor sempurna mereka ya di kanan sendiri ya. Jadi walaupun Persib akhirnya tidak bisa lolos, tapi gue salut dengan pencapaian Persib. Terima kasih Persib telah berpartisipasi di AFC Champions League 2. Semoga kalau rezekinya masih ada, kalau berjodoh lagi musim depan, Persib bisa kembali mewakili Indonesia di kompetisi antar klub ya, bisa AFC Champions League 2 lagi atau bisa AFC League, gak apa-apa lah. Yang penting tetap semangat buat Persib. Makanya kita akan fokus di ke Madura United ini, karena Madura United menjadi harapan satu-satunya bagi liga kita nih ya kan, untuk berprestasi. Kalau nggak salah pertandingan lawan Thailand City ini bakal digelar sekitar bulan Maret tahun depan ya. Itu kayaknya awal-awal Maret, kayaknya pas puasa deh itu ya, pas puasa itu. Semoga aja nanti RCTI lah atau iNews gitu mau nayangin pertandingan dua leg ini ya, karena satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa nih di kompetisi antar klub Asia ya. Kalau untuk ASEAN tadi seperti gue bilang masih ada Borneo PSM, tapi ya udahlah, itu ibaratnya cuma turnamen happy aja, seneng-seneng. Kita lebih fokus ke yang sekarang nih ya, yang AFC ya. Semoga Madura United bisa menang lawan Man City. Harus banget ya, harus, gue yakin sebetulnya pasti Madura United menang 2 leg. Itu berarti kita bisa harus ke semifinal, dan kalau bisa babak final, insya Allah kita bisa juara AFC Challenge League ya, melalui Madura United. Dan Persib Bandung tetap semangat. Oke, siap. Dan satu lagi yang mau gue bahas ini adalah akhirnya ya, setelah sekian lama timnas wanita Indonesia ini berlaga, kita bisa mendapatkan piala trofi pertama ya sepanjang sejarah timnas wanita kita ini dibentuk ya. Jadi kita sebelumnya itu nggak pernah bisa, kita gak usah ngomong level dunia atau Asia dulu lah, kita aja di Asia Tenggara ini bukan timnas yang terbaik gitu loh. Kita nggak pernah dapat medali emas di SEA Games ya kan, kita nggak pernah juara piala AFF wanitanya ya, sekarang namanya Asian Women's Championship ya. Kemudian di Asian Games pun sendiri prestasi kita tuh paling terbesar tuh kalau nggak salah group stage ya, itu pun kita jadi tuan rumah ya. Itu edisi kemarin kita nggak ikutan, bahkan edisi Games kemarin pun di 3 kita mengundurkan diri ya dengan alasan timnya nggak siap, padahal sebenarnya harusnya Indonesia tuh bisa ikut ya, biar bisa nambah jam terbang. Sayang banget ya miss opportunity ya itu ya, gitulah ya. Ya alhamdulillah kita kita bisa mulai berbicara lah sekarang lah di level Asia Tenggara, karena kita kemarin juara AFF Women's Cup 2024. Meskipun ini bukan tajam piala AFF sebenarnya, karena ini cuma kualifikasi yang endingnya kan nanti berhubungan ke Asian Women's Championship tahun depan ya, dimana di tahun depan udah menanti 5 tim teratas kalau di peringkat FIFA ya, dan pencapaian turnamen sebelumnya di Asian Women's Championship 2, 5 besar ini yang paling tertinggi nih sekarang ada Filipina, ada Thailand, ada Vietnam, Myanmar, sama Australia ya. Nah, memang gimana istilahnya kalau bisa gue ngomong, ini bisa jadi apa ya, trigger ya, ini bisa trigger karena ini kita udah masuki era baru nih. Nah, dulu kayaknya banyak sekali ya yang mandang sebelah mata timnas wanita ya. Salah satu sebabnya karena nggak ada liga. Kemudian waktu dikumpulkan ke jadi tim nasional pun juga sering banget dibantai ya, kalahan mulu ya. Timnya kalahan mulu, sering banget dibantai. Terakhir kali kan kita dibantai tuh sama Australia kan di Piala Asia 2022 kan, 18-0, itu rekor tersendiri ya. Rekor tersendiri yang cukup rekor yang buruk sebenarnya ya. Tapi sekarang dengan ketua umum baru Bapak Erick Thohir ya, sekarang sudah mulai membenahi sepak bola wanita nih kan. Kalau kata Bapak Erick Thohir itu Liga 1 Putri akan kembali digelar sekitar kurang dari 2 tahun lagi ya, 2026 ya. 2026 itu liganya bakal ngikutin sistem kayak kalau di Amerika itu kayak NWSL ya, atau di Australia kayak A-League Women, itu bakal ada ya, cuman paling sekitar ada 8 sampai 10 tim kayaknya ya, rencananya itu ya, dan tidak ada promosi degradasi ya. Ya ini wajar lah kalau misalnya kita mau membangun iklim sepak bola wanita ya, harus dari liganya dulu seperti ini ya gitu kan.
Kemarin kan terakhir di jalan tuh 2019 ya. Tentunya juga Persib Bandung. Nah, tapi untuk membangun animonya sendiri nih, animo kita peduli dengan sepak bola wanita, animo kita antusias dengan liga sepak bola yang akan digulirkan lagi, ya kita harus mulai dari yang paling fundamental dulu nih, itu timnasnya ya. Nah, timnasnya ini gue salut banget ya dengan Bapak Erick Thohir menunjuk sosok pelatih yang sangat tepat ya untuk melatih timnas kita, yaitu Coach Satoru Mochizuki atau bisa kita panggil dengan Coach Mochi ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu sosoknya Coach Mochi secara mendetail, Coach Mochi ini adalah asisten pelatih timnas Jepang ketika juara Piala Dunia Wanita 2011 dan dapat medali perak ya, kalau nggak salah di Olimpiade 2012 itu dia bekerja di bawah waktu itu pelatih kepalanya Norio Sasaki ya. Nah, setelah itu setelah jadi asisten pelatih dia sempat ngelatih tim kampus kalau nggak salah ya, tim kampus Jepang ya, tim wanita kampus Jepang. Akhirnya bisa direkrut untuk menjadi pelatih timnas Indonesia, dan sejauh ini sebenarnya progres dari udah mulai kelihatan nih progresnya nih ya, meskipun mungkin ya masih istilahnya ya, masih sebenarnya masih bisa berkembang lebih baik lagi ya. Kita masih merasakan hasil buruk lah ya. Cuma kan itu memang kita kalahnya sama tim-tim yang di atas kita ya, kayak kemarin kita kalah 2 kali Hong Kong ya kan. Lawan Hong Kong pun yang sebenarnya pertama itu yang mainnya behind close kita cuma kalah tipis 3-2 ya kan. Kalau lawan Belanda ya 15-0 ya, Belanda adalah Belanda ya. Kita tahu bahwa Belanda itu masih salah satu timnas wanita terbaik ya. Sepeninggal era Sarina Wiegman sendiri ya memang udah mulai menurun kualitasnya, tapi masih patut diperhitungkan ya, masih berbahaya ya sebenarnya. Timnas Belanda ini pokoknya jauh banget lah levelnya ya gitu kan, timnas Belanda. Tapi itu sebenarnya bagus buat cari pengalaman gitu kan, buat kita menambah jam terbang, buat kita mengasah mentalitas, sama kalau misalkan ada yang kurang nih kan, kalau misalkan ada yang kurang bisa diperbaiki lagi. Nah, ini hasilnya udah mulai kelihatan nih waktu Piala AFF wanita kemarin, meskipun sekali lagi gue bilang bahwa Piala AFF wanita yang kemarin diikuti Indonesia adalah kualifikasi menuju Piala AFF sebenarnya. Tapi setidaknya progres sudah mulai kelihatan lah gitu kan. Jadi kita kan waktu itu segrup sama Kamboja sama Malaysia ya, Kamboja sama Malaysia. Nah, Kamboja sendiri ya, ini gue jujur aja ya, waktu pertandingan pertama lawan Kamboja yang berimbang 0-0 ya, gue agak kecewa juga karena secara peringkat dan secara kualitas tim sebenarnya harusnya kita bisa menang lawan Kamboja even di fase grup ya, karena Kamboja sendiri ya juga sama kayak kita, juga timnas sepak bola yang mungkin lebih buruk lebih kurang baik dibanding kita gitu ya, lebih kurang dibanding kita. Tapi itu gua anggap sebuah fluke ya istilahnya ya, karena kita mungkin telat panas saja ya, kita belum mesti kita belum panas nih kan, belum panas. Pembuktian itu pas lawan Malaysia notabene timnasnya sebenarnya di atas kita secara kualitas ya, karena mereka juga udah punya liga yang digulirkan lama, bahkan ada klub mereka yang lolos sampai ke AFC Champions League Women ya. Tapi kita kita bisa mengalahkan Malaysia dengan skor tipis aja 1-0 waktu itu, kalau Schuneman yang golin. Hasilnya sebenarnya juga hasil sebenarnya kita harapkan lah dari publik Indonesia, meskipun lawannya Malaysia, bagi kan Malaysia rivalitasnya kan kita tahu sendiri rivalitas Indonesia Malaysia. Tapi juga gua agak was-was karena Malaysia ini kan juga kita belum pernah lagi ketemu Malaysia kan, kita nggak tahu sekarang kualitas Malaysia seperti apa gitu kan. Dan melihat ada klub yang lolos ke AFC Champions League kan, berarti kan pemainnya udah punya jam terbang lebih banyak nih dibanding kita yang sampai sekarang kan kita nggak ada liganya nih ya kan. Mostly pemain kita tuh sebenarnya pemain lokal tuh ya kebanyakan cuma dikontrak Asprof mereka sendiri ya gitu kan. Kayak misalkan kemarin waktu di PON DKI kan, kayak pemain kayak Safira Ika itu main di PON Jakarta, terus si Reva ya main di PON Jabar ya kan, Awi main di Papua. Sekarang aja Awi udah mulai direkrut klub Jepang ya karena penampilannya di timnas. Dan pemain abroad kita ini sebenarnya sedikit banget ya yang abroad ya. Mungkin kayak Zahra bisa dihitung jari sebenarnya, kayak Zahra, kayak si Claudia sekarang udah mulai abroad ya.
Terus tapi kita juga ketolong sama ada pemain keturunan nih kan, akhirnya Bapak Erick Thohir membuat apa ya, kebijakan yang sama ya. Kayak misalkan di timnas putranya kan banyak sekali nih kita mendatangkan pemain keturunan. Sekarang kita juga mendatangkan pemain keturunan dan beberapa diantaranya nggak perlu naturalisasi nih karena mereka sebenarnya udah megang paspor. Kayak misalkan ada si Sydney Hopper, ada Kayla Ristianto, Katarina Stalin. Hopper dan Stalin kan juga udah main di Piala AFF ya. Kemudian main naturalisasi sendiri ya baru kayak Nuala Tubud dan Istalupati ya. Tapi kedepannya juga udah punya visi nih pemain siapa, jadi PSSI akan menambah pemain naturalisasi, pemain keturunan siapa yang bisa masuk ke timnas ya. Dan terbukti ya sebenarnya dengan ada kehadiran beberapa pemain ini juga ditambah pemain yang macam Claudia Schuneman ya, atau si siapa ya, Claudia Schuneman atau si siapa namanya itu Zahra ya. Belum Zahra akhirnya nggak bisa main ya karena cedera ya, tapi setidaknya udah ada peningkatan. Kita bisa membantai Singapura 2 kali ya, itu kita di Singapura menang 6-1 ya, 5-1 ya waktu uji coba pertama itu pertandingan kompetitif pertamanya Coach Mochi ya di timnas senior, uji coba dengan sendiri tapi udah mulai membuka sedikit harapan lah ya. Terus ditambah 2 kali cobaan Bahrain kita menang di kandang lawan. Terus di lawan Singapura juga kemarin menang lagi kan setelah kita menang lawan Malaysia 1-0 nih ya kan. Kita bisa menang lagi lawan Singapura 2-0 dan 3 pertandingan awal ini kan kita clean sheet nih kan. Pertahanan kita bagus banget nih dikomandoi sama Safia Ika sama kiper si Laita Roati ya. Dan Laita Roati ini juga gue pertama kali jujur ngeliat sosok Laita Roati ini waktu pertandingan lawan Belanda ya. Sini mungkin kalau kipernya bukan si Laita ini udah 20-0 lebih kayaknya, 20 lebih ya kita kebobolan ya. Ini dia cukup melakukan banyak sekali banyak save ya. Dia melakukan banyak save yang jadi kalau gue lihat tipenya mungkin kiper-kiper yang ngendon di gawang selain yang fokus benar-benar bertahan di gawang gitu kan, lepis bola di gawang, jarang sekali untuk melakukan manuver maju gitu tuh menghalau. Tapi sekalinya dia berada di bawah mistar gawang, penampilannya cukup oke ya, kayak nyaman banget dia berada di bawah mistar gawang. Itu kemarin waktu kalau lawan Belanda itu kalau kiper bukan dia udah 20 lebih kita kebobolan ya. Ini kita settle di 15, nggak jadi pecah rekor kayak lawan Australia. Bagus tuh ya Laita ya. Di pertandingan final Kamboja sendiri akhirnya Reva bisa cetak brace. Walaupun Kamboja sempat menyamakan kedudukan ya, itu juga ya itu it happens lah in football gitu kan, it happens in football. Jadi yang penting kita bisa tetap menjaga fokus dan mentalitas. Akhirnya setelah disamakan itu kita bisa unggul lagi. Siti Hopper cetak gol pertamanya, dan Siti Hopper ini kemarin bagus ya, dia pertama cetak assist buat si Reva, kedua itu dia cetak gol asis dari Reva ya. Asis dari Reva ya kalau saya, asis dari Reva dia cetak gol. Jadi udah mulai kelihatan nih chemistry-nya, meskipun ada pemain lokal misalkan ada pemain keturunan naturalisasi, tapi chemistry-nya udah mulai dapet nih kan. Kalau gue lihat di kalau gue lihat di foto-foto di Instagram gitu kan atau di YouTube kan, kedekatan antara Claudia Schuneman dengan Katarina Stalin dan Ruben kan, chemistry-nya kayak udah dapet lah gitu kan. Udah selebrasi bareng, selebrasi ala-ala samba gitu kan, terus bikin konten TikTok bareng gitu kan, selfie bareng, wah segala macam foto bareng. Jadi gue sih ya berharap ini bisa dipertahankan ya, meskipun kita sekali lagi kita cuma juara di level kualifikasi, belum ditemuin sebenarnya, tapi dengan adanya modal piala pertama, trofi pertama yang dapatkan timnas wanita Indonesia sepanjang sejarah kita nih, punya timnas wanita, ini piala pertama. Semoga ini bisa jadi pemicu semangat lagi ya untuk berprestasi lebih jauh lagi. Tahun depan kan kita udah pasti punya event nih, Asia Women's Championship 2025. Tuan rumahnya sih belum ketahuan siapa ya. Semoga aja nanti AFF menunjuk kita sebagai tuan rumah yang Indonesia ya, karena kalau misalkan Indonesia jadi tuan rumah, gue yakin animonya akan lebih besar dari sekarang ya. Meskipun baru level Asia Tenggara ya, tapi kita bisa lawan Filipina yang udah main di Piala Dunia, Vietnam, Thailand udah main di Piala Dunia juga ya, dan Australia. Mungkin gue nggak tahu nanti Australia akan menggunakan skuad inti atau skuad cadangan, tapi Australia adalah Australia ya, masih satu timnas wanita papan atas. Semoga gue berharap sih dengan juara AFF Women's Cup 2024 ini bisa menjadi pemacu semangat ya, menjadi pemacu
kita bisa lebih lebih meningkatkan diri lagi, berkembang lagi, bisa berprestasi lagi. Dan kalau semoga dengan adanya gelar juara ini jadi pemain keturunan di luar sana, pemain itu bisa teryakinkan ya, bisa lebih yakin lagi untuk memilih timnas Indonesia sebagai pelabuhan terakhir dalam sepak bola internasional ya. Tapi gue sedikit was-was nih dengan Coach Mochi ya, karena Coach Satoru ini dia kan orang Jepang nih. Nah, timnas wanita Jepang sekarang nggak punya pelatih kepala tetap setelah kemarin mecat si Futoshi Ikeda ya, bisa ke Olimpiade. Takutnya ya, ini jangan sampai ya, takutnya nanti akan ada rumor-rumor lagi ya yang merembus sama kayak kemarin STY yang hampir nggak panjang kontrak ya sama timnas cowok. Karena kan sekarang direktur timnas Jepang itu kan Morio Sasaki ya. Takutnya Sasaki mau balikin Mochizuki lagi nih ke timnas Jepang untuk jadi pelatih kepala ya. Semoga itu nggak kejadian segera ya, tapi gue sih masih berharap Coach Mochi mau megang tim ini sampai jangka panjang ya, karena di pemain ini banyak sekali yang muda-muda, ini bisa disiapkan bahkan untuk kayak level U17 U19 pemainnya masih bisa sebenarnya buat main ya, bukan cuma di senior ya. Jadi Coach Mochi kan juga ngelatih semua nih, kelompok senior dan kelompok umur, jadi semua kendali sepak bola wanita, pengelolaan timnas sepak bola wanita di Indonesia ini kan semua dari Coach Satoru. Gue sih berharap kayak Coach Sintayong ini bisa potong generasi lagi ya kan, bisa menaikkan bakat-bakat baru lagi yang bisa berguna ke timnas untuk jangka panjang. Dan kalaupun misalkan ya Coach Mochi balik ke Jepang menerima tawaran jadi pelatih timnas Jepang di sana pelatih kepala, gue bisa ucapkan terima kasih Coach, karena lu juga menjadi Coach Mochi jadi salah satu sebenarnya salah satu peletak batu pertama lah kembali sepak bola Indonesia ya, di samping Coach Rudi ya, Rudi Eka yang suka nyari pemain, kebanyakan hasilnya pemain dari Coach Rudi kan, pemain lokalnya kan, tapi ditambah Coach Satoru dia lebih banyak menemukan lagi bakat-bakat baru, terus bisa melatih pemain keturunan kita ini ya, prestasi bisa bisa integrated ya, bisa dapat chemistry-nya. Dan kalau misalkan Coach Mochi mungkin tidak akan lanjut dengan timnas Indonesia, gue ucapkan terima kasih Coach. Kalau misalkan memang Coach Mochi balik ke Jepang, gue juga bisa mengucapkan semoga sukses ya, dan PSSI harus cari pelatih baru. Kalau misalkan ini kejadian cari pelatih baru yang kualitasnya hampir sama dengan Coach Mochi juga, itu kan bisa melebihi Coach Mochi ya, karena sekarang banyak juga nih pelatih yang lagi nganggur ya. Mungkin kalau misalkan kayak Casey Stoney ya, itu mungkin kejauhan ya mimpi kita ya, cuma mungkin kayak pelatih-pelatih yang kayak banyak lah pelatih yang lulusan Eropa, pelatih wanita terutama ya, itu lagi nganggur, bisa lah ditarik ya untuk Indonesia kalau misalkan Coach Mochi tidak jadi lanjut di sini. Tapi gue masih berharap Coach Mochi bisa melanjutkan tugasnya, karena tahun depan tidak ada Asian Women Championship, kemudian kita ada SEA Games ya, SEA Games kita juga harus ikutan nih, gak bisa lagi kita mengundurkan diri ya. Ini soalnya kita udah punya kerangka timnas nih, yang butuh jam terbang lebih banyak sambil menunggu liga datang lagi ya, sambil menunggu liga diulang kembali. Kita harus perbanyak pertandingan uji coba, kita harus ikut perbanyak ikut turnamen ya kan, di level Asia Tenggara dulu lah. Itu itu guna juga buat meningkatkan mentalitas bertanding dan menambah pengalaman. Insya Allah muarain nanti kalau misalkan ini semua lancar ya, kita bisa lah ada potensi untuk membuat kejutan di kualifikasi Piala Asia 2026 yang bakal digelar di Australia, dan bisa harus Piala Asia dan mungkin bisa harus ke Piala Dunia 2027, kita nggak ada yang pernah tahu. Tapi itulah, gue selalu dengan timnas Indonesia sekarang perkembangannya luar biasa. Semoga ini bisa dipertahankan, semoga Coach Mochi tetap senang melatih timnas kita, dan semoga pemain kita lebih enjoy lagi, lebih have fun lagi dalam bermain, chemistry-nya dapet, dan insya Allah kita bisa lolos nih ke Piala Asia lagi 2026, dan kalau bisa Piala Dunia ya. Jadi itu yang bisa gue sampaikan ya untuk video kali ini, agak panjang nih, kayak hampir setengah jam ya. Jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan jangan lupa besok timnas Indonesia level senior akan main lagi di AFF ya, AFF ya. Timnas pria kemarin udah ngalahin Myanmar 1-0, lawan Laos harusnya bisa membantai sih, nggak ada kata kita main di kandang sendiri.
lawan kita jauh di bawah kualitasnya, meskipun kita bayangkan dengan pemain muda, tetaplah pemain muda kita tuh kualitasnya jauh bagus dibanding pemain senior Laos. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Mohon maaf, jangan lupa kalau misalkan kalian mau komen bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Yo cabut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.